Kita diem itu sendiri-sendiri. Saya di sini, itu di sana. Diem. Tiba-tiba teman saya, namanya Pilar ya, itu dia berdiri. Saya kan kaget gini, pokcay. Dia nari. Halus narinya. Ini enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bade dari channel Jelajah Malam. Kita kedatangan tamu. Teman-teman bisa lihat sendiri ini di samping saya, Mbak Lira. Apa kabar Mbak Lira? Alhamdulillah, baik. Syukurlah, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini, Mbak Lira mau cerita apa ini? Pengalaman saya jadi penari dari umur saya 5 tahun sampai sekarang. Bagaimana kisah lengkapnya? Mari kita simak bersama-sama. Saya perkenalkan diri dulu. Yeah. Saya dikenal dengan nama Lira De Blauw. De Blauw itu adalah nama dari mbah saya. Mbah saya itu company. Nah, selain itu ada nama panggilan lain. Apa itu? Yusri. Jauh banget ya. Dari Lira De Blauw jadi Yusri. Nah, ya kan? Nah, ini bisa diceritain ini. Apa itu? Boleh. Jadi saya tuh kebetulan ngefans sama tokoh Sri Kandi. Oke. Sri Kandi tuh cewek yang nggak terlalu cewek banget. Mungkin ya bisa dibilang kayak saya. Mungkin wujud saya nih cewek nih. Tapi tetap ada Amsonnya dikit. Nah, kebetulan saya suka dengan karakter itu. Dia sewaktu jadi perempuan, dia perempuan banget. Aleman juga. Manja juga. Baperan juga. Tapi di satu sisi dia pada saat dia mulai mengangkat tuh yang namanya panahnya tuh, udah sisi maskulinnya kan langsung keluar. Jadi perpaduan antara feminim dan maskulin itu yang membuat saya sangat-sangat ngefans sama Sri Kandi. Sampai akhirnya saya bikin sanggar tetap dengan nama Sri Kandi. Nah, dengan berjalannya waktu kan nggak enak Sri gitu, kayaknya nggak sopan ya. Pada bilang kayaknya enak deh kalau pakai you gitu ya, biar Jawa banget. Iya, Jawa banget. Akhirnya saya selain dikenal dengan nama Lira De Blauw, saya juga dikenal dengan nama Yusri. Waktu itu ada kunjungan ke Padepokan Bagong Sudiardjo. Nah, situ wah, dari situ saya bercita-cita pengen nyantrik di situ. Nah, itu saya kan bilang sama orang tua saya, nanti kalau lulus setelah SMA pengen ke Asti atau kalau enggak pengen nyantrik ke tempatnya Pak Bagong Sudiardjo. Nyantrik menjadi murid ya. Betul ya, zaman segitu istilahnya kalau kita nyantrik gitu ya. Iya. Boleh, tapi dengan syarat saya harus masuk ke jurusan IPA. SMA-nya nih. SMA. Dulu waktu itu masih A1, A2, A3 gitu ya. Terus jadi A1 fisika, A2 biologi, A3 IPS, ya A4-nya bahasa dulu pas zaman saya. Nah, terus oh ya udah oke. Masuklah saya ke A1 waktu itu ya. Terus lulus SMA. Itu wah saya udah getol nari karena waktu itu sering kayak PDK itu sering ngambil siswa-siswa sekolah untuk bikin tari kolosal. Jadi dulu tuh di tiap sekolah waktu saya SD sampai SMA itu tiap sekolah itu diambil dua anak untuk dijadikan namanya Dewan Kesenian. Dewan Kesenian itu yang membawai itu. Kalau zaman dulu PDK, kalau sekarang Dinas Kebudayaan dan Pendidikan ya. Setelah lulus SMA, ternyata itu bapak saya bilang, "Wah, mengarap joget kok nggak kuliah." Waduh, saya lah ayo namanya anak sudah dijanjeni, udah di ini, ternyata dijawab gitu. Tapi kan kalau anak dulu kan nggak ada yang berani kan sama orang tua. Kita dimarahin dia apa kan ya wis pasrah lah nunduk. Bahasanya kan cuma hanya untuk joget, kenapa harus kuliah kan gitu kan ya. Padahal kan sebelumnya
saya boleh masuk ke kuliahnya di tari boleh, dengan catatan harus IPA tadi. masuk IPA. Kok zaman dulu tuh yang dianggap bakal jadi orang Iya. antara dokter sama insinyur kan. Nah, itu kan bisanya dari IPA. Apa nek PSL dari opo zaman dulu kan gitu ya. Jadi terus akhirnya begitu lulus SMA saya, waduh kok nggak boleh. Ternyata saya keterima di Surabaya, di perkapalan. Perkapalan itu dulu ada 4 jurusan. Permesinan kapal, mesin engineering, terus ada teknik bangunan kapal, itu shipbuilding ya. Terus ada desain dan konstruksi. Satu lagi ada listrik kapal. Nah, dari 4 jurusan itu yang 2 ini ceweknya banyak. Terus yang untuk mesin sama shipbuilding ini, teknik bangunan kapal, itu nggak ada. Dari angkatan pertama sampai saya masuk tuh nggak ada. Saya ngawur lagi. Saya milih 2 jurusan itu. Waktu penjurusan saya milih 2 lagi. Tanpa saya lihat ini susah apa enggak, apa gimana. Ternyata saya keterimanya di shipbuilding. Yang teknik mesinnya saya nggak terima, mesin kapalnya saya nggak terima. Itu pun saya dipanggil dulu kan sama dosen sama apa segala macam. Ini maksudnya apa kok? Pilihannya kan jadi susah. Karena nggak harus, kalau nggak mesin kan yang di teknik bangunan itu. Terus di risikonya gini. Ini nggak pernah ada perempuannya karena berat untuk prakteknya. Prakteknya berat. Jadi kita sekolah untuk pelajarannya dari jam 7 sampai jam 12. Nanti jam 1 sampai sore itu praktek. Sampai akhirnya saya ngotot, namanya dari awal saya sudah ngawur ya. Udah jengkel, udah campur aduk gitu ya. Terus waktu itu kan rambut saya segini nih. Lulus SMA, pantat. Begitu saya masuk situ, langsung suruh motong. Karena kan nggak boleh rawan kalau di bengkel kayu atau apa masuk ke mesin itu. Saya potong. Awalnya kan pada wah, yang lain waduh asik ya, foto ceweknya gitu. Begitu kita masuk hari pertama masih ada penataran kan itu, ada penataran 4, saya masuk gini langsung, kok jadi cowok semua. Perasaan kemarin ada ceweknya. Udah potong lagi, memang nggak boleh kan dosennya dari Jerman kan nggak boleh. Terus udah akhirnya masuk ke situ, ternyata memang luar biasa berat, harus saya akui. Jadi karena saya di bangunan ya, itu spesialisnya kan welding ya. Selesai di situ, udah berurusan dengan kapal dan apa segala macam, ke PT PAL udah urusan dengan kapal yang nggak karu-karuan itu ya, karena saya ngawur. Hanya saya kerja. Nah, pada saat kerja itu kan saya di Politekniknya ya, jadi D3. Terus waktu saya kerja itu pimpinan saya bilang, coba ambil S1-nya. Terus saya dikasih waktu seminggu tuh libur 2 hari buat kuliah kan. Terus saya ambil UT, yang gampang saya ambil ekonomi manajemen. Terus itu posisi tatap muka sama dosen, itu kita ke UNER, Universitas Airlangga. Nah, perkara lagi tuh. Apa itu? Begitu saya tatap muka, ini kayak di aula gitu. Blang. Pada nari. Iya. Gantilah, belok lagi saya. Serang ngurusi kuliah kan. Saya nggak ngurusin kuliah, saya itu mungkin passion ya. Jadi dibelokin dengan cara apapun, tetap aja. Wah, kok terus saya lihat nengok situ, ditanyain, mau gabung boleh? Saya bilang saya bukan mahasiswa sini. Nggak apa-apa katanya gitu. Wah, ini kok ada hal yang baru ya. Belajarlah tari Jawa Timur, kayak remo, kayak apa segala macam kan lebih rancak gitu ya. Nah, terus sempat kayak di Manten atau apa gitu sih narinya. Terus udah kerja lama, itu udah mulai jarang ini kegiatan, karena kerja kan kalau di kota besar kan jauh ya. Kita berangkat kerja jam 5 pagi, pulang itu udah jam 7:30, jam 8 udah capek, dan itu tiap hari. Orang tua di rumah udah sepuh-sepuh semua. Saya ditelepon, itu semua kakak-kakak saya udah mentas. Ini di rumah tinggal bapak sama ibu berdua, udah tua-tua, kira-kira bisa enggak? Waktu itu saya kan masih bujang, jadi kira-kira bisa enggak? Pulanglah saya ke Magelang. Pulang, terus setelah kerja lama, kan vakum lama tuh, saya kejeda nikah. Waktu anak yang kedua, itu saya kebetulan ada kontrak kerja sama KPU. Nah, sejak itu saya nari di itu,
dari di KPU Mm-mm. udah lagi mulai udah. Jadi saya butuh konsentrasi, butuh istilahnya lerem ya kalau di bahasa Jawa, meleremkan diri. Karena saya merasa dengan saya sareh lerem itu nanti riasannya manglingi gitu. Sampai akhirnya suatu ketika dari pihak Pemkot Mm-mm. itu bikin namanya Festival Tidar. Ya, Tahu? Tidar ini gunung di Magelang. Pakunya Tanah Tanah Jawa. Jawa. Itu terkenalnya itu ya. Iya. Nah, waktu itu saya langsung berpikirnya gini, selama ini Mm-mm. orang kalau bikin cerita tentang Gunung Tidar, Mm-mm. itu pasti arahnya satu. Mesti tentang peri Tidar. Peri. Peri Tidar. Jadi terkenalnya itu yang di Tidar itu tuh apa sih, Gondoruo atau apa ya. Mm-mm. Jadi saya diajak main ketoprak awalnya. Mm-mm. Itu ternyata judulnya Peri Tidar. Terus untuk event-event waktu itu kayak di Taman Mini atau di apa, itu selalu itu yang diangkat. Mm-mm. Kenapa tentang peri Tidar gitu ya? Apa ya Magelang ki onone ming peri gitu ya, ming demit gitu nih. Kesannya kan itu ya. Mm-mm. Sampai akhirnya saya mikir, wah saya nggak mau nih kalau tetap Gunung Tidar identik dengan peri itu, saya nggak mau. Terus akhirnya saya konsultasinya justru malah ke arah Jogja. Mm. Ke teman saya yang orang Jogja. Terus ngobrol-ngobrol, kemudian saya punya partner cowok, ini sudah almarhum. Dia sebenarnya guru bahasa Jawa, Mm. tapi sama dengan saya, kita suka dengan seni tari, kita belajar bersama, kita dalamin sampai nggak cuma kulitnya, sedalam-dalamnya. Dalam. Kemudian kita cocok secara usia, dia bisa dibilang seusia anak saya sebenarnya. Mm-mm. Tapi karena memang kita bisa cocok, kita belajar bersama, sampai akhirnya saya bilang ke dia, ini ada pesanan dari Pemkot Mm-mm. untuk membuat tari untuk Festival Tidar. Festival Tidar itu nantinya akan dilakukan di area Gunung Tidar Mm-mm. dan akan diadakan rutin tiap tahun sekali. Mm-mm. Dulu kayaknya di sekitar bulan apa ya sebelumnya? Sekitar Juni kalau nggak salah Juni. Terus hanya kita wis ngene we Kak. Kita belajar dulu. Kita mempelajari apa yang ada di Gunung Tidar ini. Mm-mm. Selain peri, selain apa yang segala macam. Hanya setelah kita mempelajari, kita tanya-tanya juga sama sesepuh. Terus akhirnya kita naik ke Gunung Tidar itu sekitar jam 5 sore. Berdua nih. Hanya berdua aja. Kita intinya waktu itu ingin klonwon yang pasti. Iya. Kita mendatangi petilasan itu. Mm-mm. Makam kayaknya bukan ya. Iya. Karena kita datangin ke Raden Purbaya, ke Ismaya apa semua kita ke situ. Mm-mm. Terus sampai kira-kira maghrib itu kita sowan itu kok nggak ada chemistry. Ah, iya. Nggak ada chemistry. Mm-mm. Kira-kira ini kita tuh diizinkan nggak? Mm-mm. Ya walaupun itu nggak kelihatan, tapi kan tetap saya akan memvisualkan tokoh yang sudah jadi legenda ya. Jadi kan mesti kita ada takutnya, ada apanya. Jadi akhirnya sampai akhirnya kira-kira hampir 6:30 Mm-mm. itu saya masih diem. Kita diem itu sendiri-sendiri. Saya di sini, itu di sana. Diem. Tiba-tiba teman saya, namanya Pilar ya, Mm-mm. itu dia berdiri. Saya kan kaget gini. Pop saya. Dia nari. Halus narinya. Kan bayangan saya waktu itu masih, wah ini berurusan dengan apa sih, Gondoruo atau apa tuh kan pasti wah biaya. Ternyata enggak. Dia walaupun begini ya, tangannya itu begini. Dari awal dia buka. Tapi narinya halus. Kayak tari-tari bedoyo, tari serimpi. Tapi gini, jadi kalau nari anu kan gitu ya. Ya, gerakannya Halusnya kan, halus. itu halusnya. Ini enggak. Halus tapi tegas gitu ya. Dan begini, dia tangannya kayak cakar begini. Iya, Kan bingung, ini apa ya? Tapi gerakannya bener-bener halusan keraton. Gitu ya. Ini begitu dia gini, wah itu saya panik. Kan udah malam, kita rencananya udah mau turun. Saya cari handphone lagi kan. Saya rekam. Gerakan itu apapun yang dia lakukan saya rekam. Sambil ya, wah ini kayaknya dapet nih gitu kan. Antara takut, seneng, campur aduk tuh. Karena ekspresinya itu datar.
Oh. kayak orang lain. Jadi saya ambil gambar gini, terus sampai akhirnya tiba-tiba dia berhenti. Itu mungkin kira-kira dia bergerak ada tuh kali 2-3 menitan gitu ya. Nggak lama banget. Tapi dari gerakannya itu saya udah bisa membayangkan, udah bisa istilahnya, oh seperti ini Iya, ternyata yang memvisualkan. yang mau berkomunikasi dengan kita seperti itu. Ya sudah tahu-tahu anak itu nari itu langsung bruk, duduk lagi, nggak ngomong apa-apa. Habis nari itu langsung bruk, belum sempat ngapa-ngapain lagi, lari ke arah turun. Lari ke bawah. Nah, itu dia. Nah, saya kan masih ini ya, bawa macam-macam kan. Apa handphone apa segala macam, saya kan bawa ransel, bawa minum, bawa apa. Kan takut juga. Intinya saya takut kok ditinggal sendirian. Iya. Itu cuma bilang sih. Tapi langsung sambil lari. Kak, ayo Kak, midon gitu. Saya kan, saya. Wah, saya panik ngumpulin itu semua. Jadi sini antara senang, takut segala macam. Dan waktu itu kan Gunung Tidar belum seperti sekarang. Karena belum, kalau sekarang banyak lampu-lampu gitu ya. Udah kayak taman kan. Lampu apa semua dirapi. Yang dulu tuh belum, masih bener-bener ya. Tangga dulu masih ya sudah. Tangganya udah ada, tapi hanya yang model begini. Kalau sekarang kan diputerin. Yang dulu kan masih begitu. Naik turun udah di tempat yang sama. Kalau sekarang antara naik sama turun kan dibedain. Iya. Lari, saya sambil saya setengah lari juga takut juga kan. Nah ini posisi turun, lari kan, malam lagi, malam gelap, takut udah campur aduk. Lari sambil teriak saya. Sampai akhirnya tuh sampai ke yang kan ada sebelum naik itu ada kayak datar dulu ya, yang panjang itu. Nah di situ saya pegang itu kan pagar kiri kanan kan. Saya di situ udah tahu-tahu ada sepasang suami istri, kakek sama nenek gitu bawa kayu bakar. Saya sudah deg ya, tapi saya ingat pesan mbah kakek saya, kalau lagi di gunung, di tempat yang sekiranya itu di jam-jam yang nggak lazim ada orang, tapi kalau dia ingin kontak berinteraksi, entah itu memandang, entah apa, saya harus nyapa gitu ya. Saya udah nggak kepikiran ini orang atau apa, udah nggak kan. Saya takut, saya fokus saya kan lari ke tadi itu teman saya yang satunya. Pilar tadi. Sampai situ kakek nenek itu bawa kayu bakar, terus noleh. Terus saya nggak berani lihat mukanya. Pokoknya saya cuma bilang, derek langkung bah. Saya cuma bilang, itu kalau bahasa Indonesianya permisi ya, derek langkung itu mohon izin lewat. Nanti terus nunduk gitu, cuma mantau aja. Saya lari lagi, sambil teriak-teriak kan, "Genteni toh, aku wedi," saya bilang gitu. Beneran takut karena zaman segitu gelap, masih gelap. Lampu itu hanya di titik tertentu, nggak kok sekarang sepanjang jalan gini kan. Terus itu bukan hari yang orang-orang ziarah. Jadi memang ada hari apa sih ya? Hari tertentu saya nggak hafal. Itu ada beberapa orang naik itu mereka tidur di makam. Entah dia punya hajat apa saya nggak tahu. Tapi itu udah bukan udah banyak lah yang ngelakonin. Nah itu bukan hari yang pas itu. Jadi kan benar-benar sepi. Sampai bawah, belum bawah banget ya, agak itu teman saya nunggu di bawah. Oh apa tuh bengok elok gitu. Lah aku kira terus saya bilang aku mau ketemu mbah. Alah tak digituin. Itu nyata saya benar-benar lihat. Tapi ya itu tadi saya nggak berani, nggak lemah pura, nggak berani udah. Antara takut dan ayem sampai bawah, terus ke rumah saya, terus mau ngopoi gerakanmu kok kayak ngono aja, kok ngopo nggak? Terus saya liatin videonya, ngopo ya, maksudnya ini simbol apa gitu kan, kita nggak tahu simbol. Gerakanmu ya jane koyo pedayan, saya bilang gitu. Tapi ngopo kok begitu kan? Kan lebih cantik kalau yang normal gitu ya maksudnya. Itu kok. Terus dia kebetulan ya guru bahasa Jawa yang memang mengerti mempelajari gitu. Bahasa Sanskerta dia bisa, Jawa kuna juga bisa. Saya dari dia juga tahu. Zaman dulu tuh nggak ada huruf O, nggak ada. A semua. Jadi Jawa kuna, bukan Jawa kuno. Iya. Jadi nggak ada. Saya juga tahunya karena dekat itu sama guru bahasa Jawa. Jadi dia bisa baca prasasti apa bisa. Terus apa ya Kak yo? Terus akhirnya kita
kayaknya sudah mulai kita dapat ini ya, dapat visual yang terus saya ke guru saya, kayak tanya, ya wis anu ya dibikin tapi coba kamu puasa dulu biar fresh ya, mungkin lebih fresh, terus lerem, sare. Terus setelah itu kita ke daerah Borobudur sini, tempatnya Mas Eko Sunyoto, kita minta dibuatkan iringannya. Terus waktu itu kan Mas Eko itu kerja di RSC. RSC itu untuk apa namanya orang Rumah sakit ODGJ. itu dia dengan diajarin menari dan gamelan untuk terapinya. Oh, terapi. Ada kayak gitu. Ada. Menarik ini. Itu diterapi dengan gamelan dan tarian. Jadi saya itu waktu itu saya datang karena masih kerja di RSC. Saya datang ke sana, Mas, kita punya cerita seperti ini. Minta tolong diterjemahkan ke iringan ya, ke gamelannya. Wah, iki apa iki? Anu kok nganggo mantra Gayatri. Apa ki Mas? Wis pokoke ngene, iki tentang tolak balak ya. Karena kan posisi di atas itu mungkin masih ada semacam energi negatif atau gimana. Kita karena nantinya itu kita narinya kan di puncak Gunung Tidar. Kita nari di situ dan kita nggak tahu di atas ada apa, energi seperti apa kita nggak paham. Ini kita awali dengan yang namanya Caroko Walik. Jadi itu huruf yang dibalik-balik. Huruf yang dibalik-balik kita menggunakan aksara Jawa. Oh iya. Hono Coroko. Nah, untuk istilahnya kalau untuk mengaburkan atau membuat orang itu nggak ngerti, kita nggak urut, bukan Hono Coroko Dotosol, bukan. Kita dari belakang. Jadi ngoboto, dibalik-balik jadi untuk biar membingungkan istilahnya kok tolak balak itu biar dia nggak nyenggol kita ya. Terus habis itu udah setuju kita. Setuju semua udah jalan sampai akhirnya kita bikin tarian itu. Dari itu terus tetap ada pesannya juga. Ini kita akan memvisualkan tokoh. Kowe wis dosuan po urung dengan tokoh itu, maksudnya saya bilang sudah, kita sudah sudah klonuwun, sudah minta izin juga. Saya ceritain semua begini. Terus akhirnya dibuatkan itu, akhirnya jadilah tarian itu. Nah, tarian itu entah kenapa sebenarnya misi kita tuh hanya kita membuat tarian tentang tokoh yang ada di Gunung Tidar untuk wisatawan biar tertarik ya awalnya. Tapi ternyata pada saat kita melakukan tarian itu entah terseret entah gimana saya nggak tahu. Jadi awal itu kan ada posisinya berlima ya, tarinya berlima, satu persatu masuknya, satu di panggungnya, satu menghadap ke depan, satu lagi, satu sampai akhirnya berderet gini kan, berderet 5. Nah waktu berderet yang kelima ini, saya kan di belakang sendiri ya. Itu depannya kan ada tenda tamu. Itu saya berasanya saya kelima tarik itu yang namanya tenda tamu tuh. Saya cuma kagetnya itu ini ada apa ya? Kok ada angin gede gitu kayak di pantai. Kita berasanya kayak di pantai. Terus ini kita kesulitan tuh yang namanya pegang. Kan kalau model tari Jogja ya, itu kan kita selalu menarik gini ya. Kan kita jalan. Itu waktu jalan normal biasa. Sampai akhirnya kita bikin satu garis begini. Saya sudah, waduh ini ada apa ini ya. Terus kita nari terus. Nah selama nari itu kita lepas jarit, kita ganti sampur. Itu yang namanya sampur kesulitan kita ngambilnya. Jadi kan mau apa gitu ya. Itu kita ngambil tuh. Terus ini kan ada kayak kain gitu ya, kain di sini. Itu ada yang kepegang itunya.
Jadi kita lihat di video tuh iki Mbak Lisa ngopo roko-roko gini nggak dapet. Jadi itu angin gede banget tuh, saya nggak tahu kenapa. Mhm. Kita nggak sedalam itu waktu kita mau bikin tarian itu. Kita hanya memvisualkan yang ada di Gunung Tidar dengan versi seniman ya. Mhm. Tapi ternyata penerimaannya seperti itu. Mhm. Terus itu waktu nari kita nggak berasa. Nggak berasa. Dengan angin yang gede itu, kita nggak konsentrasi lihat penonton atau apa. Karena kita sibuk banget dengan urusan ini. Korak kenora ini semua. Padahal ringan ya harusnya. Harusnya kan nggak sekencang itu ya. Kita berasa kayak di pantai, bener-bener kayak di pantai. Kayak di angin-angin pantai gitu ya, saking kencangnya. Terus kita pakai dupa ditaruh di sanggul gini. Itu awalnya saya takutnya kalau habis terbakar nih bakar rambut nggak kita. nih panjang. Tarian itu durasinya sekitar 18 menit, kan lumayan panjang tuh. Panjang. Kita pakai dupa, terus setelah pentas nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Saya lihat yang depan itu kok nggak itu apa cundriknya kok nggak diambil ya. Cundrik Cundrik itu keris kecil gitu ya. Kita biasanya naruhnya di depan ya, untuk perang yang tanding gitu. Iya. Jadi kenapa kok nggak tapi kita udah konsentrasi, udah nari. Selesai itu bener-bener nggak ada apa-apa. Biasa lah, maksudnya kita nari cuma mau ngopo ya kok anginnya gede banget. Kita belum ngeh sama sekali ada apa. Terus pas pulang, pas mau turun, saya nanya, Nani namanya, Dek anu, kok mau kok cundrik murah mbok dudut apa? Ah iso ya mah, kok iso? Wah koyo ono sik nggondeli katanya. Jadi kayak tarik-tarikan gitu hanya dia udah nggak ini. Terus kan ada yang dengar, karena kan itu banyak yang naik ke situ ya, banyak ya. Sesepuh-sepuh itu pada naik. Jadi kita naik Gunung Tidar itu udah berkostum. Udah komplit. Dari bawah ya? Dari bawah. Oh. Dari bawah udah. Terus habis itu ada yang bilang, anu itu dikersake katanya. Dikersake itu dimauin gitu ya, diminta. Kersake karo sing nang kene. Ditinggal aja bunganya gitu. Udah pakai bunga melati di itu, di cundriknya. Terus akhirnya terus saya tanya, semua apa satu? Semua ditinggal aja gitu. Jadi ditaruh di Bogor itu tinggal di situ udah. Kita udah sampai turun pun nggak ada rasa apa-apa. Cuma memang ada teman saya yang bohong ya. Dia tuh kan bulanan gitu ya. Harusnya kan nggak boleh. Oh, nggak boleh. Kata yang istilahnya ada yang mengusulkan sebaiknya dalam kondisi bersih. Karena tarian ini kan kita menggambarkan sosok tokoh ya. Diusahakan semuanya bersih. Kita udah puasa, udah apa segala macam. Jadi untuk perempuan juga harus bersih. Entah nyepelein apa gimana kita nggak tahu ya. Karena memang nggak semua penari itu mau melakukan itu. Ya paham. Ada yang takut mungkin dibilang musyrik atau gimana ya. Tapi memang nggak semua penari mau melakukan itu. Jadi hari itu efeknya itu properti pada jatuh semua. Ini namanya kelat bau di sini. Jatuhnya tuh secara teori kayaknya sih nggak mungkin karena dia kan diikat ya. Diikat pakai tali gitu kan. Jadi kan secara teori mestinya nggak mungkin. Tuh pada jatuh semua, apa hiasan jatuh semua ada. Terus ada ibu-ibu yang bilang, apa lagi dapet ya, gini-gini deh. Mak gitu tak, namanya pupur waktu tuh yang lain. Ngomongi wong tua ora tau ngandel gitu. Ya itu tadi ora ilok yang nggak boleh dilanggar sebenarnya itu. Ya, karena kita niatnya menghadap sesuatu yang kita nggak tahu kondisinya harus bersih. Sampainya kita turun, sudah ini ya udah lupa ya itu istilahnya. Sebelum turun itu saya sempat disuruh foto. Ada beringin yang kalau turun ke sana arah ke Akmil, ada beringin gede itu kan, sisi kanan ya. Itu ada beringin gede banget di situ. Terus Mbak kok ya apik nek foto yang kono. Awalnya kita bikin foto di Tuguso itu ya. Tuguso yang kata orang itu di situ. Tanah Jawa itu ya. Kita di situ, muter di situ, berlima di situ, bikin yang bagus-bagus gitu kan. Di situ. Terus Mbak Lira mau jajal foto saya lihat gini. Pohonnya kok serem banget. Tapi itu jam berapa sih ya? Siang sih. Kita naiknya jam 7 atau jam 8. Lihat. Tapi kayaknya keren juga sih. Karena kan ini apa?
Dandanan saya kan dandanan bedoyo ya, Mm-mm. yang model-model keraton itu pakai dodotan gitu. Mm-mm. Saya di situ. Nah, terus tadinya kan yang minta foto saya itu namanya Pak Widoyoko sama Pak Soli Saroso. Itu 2 orang depan situ. Terus Mbak, anu di depan pohon beringin tuh kayaknya bagus sama itu di Hunus ya. Mm-mm. Terus hanya ada beberapa yang ikut nimbrung foto sekitar 3 orang atau berapa. Jadi kan akhirnya berlima tuh yang di depan. Saya ke situ baru berdiri begini. Belum sampai itu pos Foto. apapun. Itu yang 3 lari. 3 yang nggak minta saya foto, yang tetap mungkin karena Pak Wid sama Pak Soli kan yang minta saya, jadi kan bertahan ya. Dan dia mungkin konsentrasinya ke saya. Itu 3 orang saya nggak tahu siapa, itu nggak jadi. Terus saya bingung, kayak ngotot ke situ gitu ya. Terus akhirnya tetap difoto-fotoin. Foto-fotoin saya tetap nggak ngeh. Udah lupa lah istilahnya. Oh, foto udah siapa semua. Terus kita turun. Terus besoknya kan kita lihat itu. Biasanya kita evaluasi. Kita turun, kita lihat. Maaf, saya minum dulu. Nah, waktu evaluasi itu kita kan nggak pakai ini, pakai headset. Kita rame-rame lihatnya di sanggar, rame-rame. Terus di situ kita mulai lihat ke anehnya itu. Wah, jan wangi gede tenan yo. Terus kita tadinya konsentrasi ke kita ya, ke yang narik. Oh iya. Terus itu yang tendanya tamu tuh, suaranya kencang. Terus kita ketawa semua, kayak ngopo kayak wah juga selendang ya rata joget apa segala macam itu. Karena anginnya terlalu besar ya. Anginnya gede banget. Terus setelah kita lihat selesai kan pengen lihat lagi gitu kan. Terus saya mulai konsentrasi ke yang lain. Nah, di panggung gini, ini kita kan di sini. Ini banyak anak kecil-kecil di sini. Maksudnya orang penonton di sini. Nah, itu nggak ada tuh rambut berkibar atau sesuatu yang terkena imbasnya angin gede, nggak ada. Iya. Saya kan mulai anehnya di situ. Terus saya ambil headset. Terus saya bilang, wah kok jebule ini kok. Tapi suaranya ada. Suaranya buk. Jadi benar-benar kayak itu. Kain yang diituin. Kayak dari apa tuh tenda yang kayak gini. Terus saya konsentrasi lihat ke penonton yang di depan itu. Sama sekali nggak ada tuh goyang dikit aja. Tapi penarinya semuanya kita kerepotan mengendalikan angin. Terus akhirnya saya tanya ke andalan saya kan temennya Mas Andri tuh, Pak Bilung namanya. Terus saya tanya, Pak D, kasih lihat videonya. Ini pas aku festival Tidar, ini kok ada kejadian begini. Ini menurut Pak D gimana? Saya bilang gitu. Terus dia, rapopo. Berarti mereka menerima. Oh, malah bilang gitu, malah menerima. Terus saya, ya wis, syukur. Alhamdulillah kayak kan gitu ya. Kok bisa diterima. Tapi kira masa rapopo. Mbak gitu. Nah, itu istilahnya bisa dibilang ya, saya kan sering juga ya nari-nari sakral, nari-nari yang untuk ritual-ritual. Itu ya memang ada, nggak pernah terus sampai ada yang datang, ada yang apa. Itu secara teori sih nggak ada sebenarnya. Kita cuma kayak yoga kan. Kayak yoga cuma untuk konsentrasi aja. Jadi kok sampai ada kejadian gitu, saya juga kok iso ya gitu. Maksudnya kok bisa gitu. Kita benar-benar kerepotan. Jadi yang nyata itu kita kesulitan mengendalikan selendang kain kita. Itu aja. Itu yang terlihat nyata ya. Kak selebihnya itu tadi yang kerisnya itu nggak bisa diganggu. Itu kok orang sana rata-rata cuma bilang dikersaki karo sing kagungan apa papan ya, kalau panggonan gitu ya. Paling itu. Wis kita manut sih. Itu sebenarnya dari 5 itu ada 1. Waktu itu ada anak SMA 5. Nah, ini rotok beling ini karena mungkin masih anak-anak banget ya. Itu nggak puasa itu, nggak puasa. Tapi ini sebenarnya harus atau enggak sih? Sebenarnya atau kembali ke diri masing-masing. Betul. Kalau harus sih sebenarnya enggak ya. Karena ini kita hanya disarankan lebih berkonsentrasi, ini bersih, sini bersih ya. Jadi enggak ini apa?
Kalau Tegur dari halus nggak wajib. itu kan puasa, kalau pola makan. Kalau pola makan, kalau saya dan 3 ini memang hati-hati. Hati-hati dalam arti kalau kita sudah pernah makan ini, kan ya sudah pernah, jadi nggak perlu berlebihan, nggak perlu istilahnya secukupnya lah. Itu kok yang 2 ini memang kadang-kadang agak rakus. Ya kalau pengaruhnya cuma di ini aja sih. Badan. Ya, Enggak, saya kira maksudnya yang sama ini. apa? Oh, Orang aura. aura. Aura itu Berarti pengaruh banget. ada hubungannya dengan makanan Kok ternyata. saya bilang ya? Oh, Saya bilang ya. Karena umpamanya ngawur gitu ya, banyak gula atau apa, itu kayak nggak nempel. Foundation bedanya. bedak. Mungkin secara logika seperti itu ya. Kalau saya sih berasanya begitu untuk kulit saya ya. Jadi saya memang harus nggak ngapa-ngapain, banyak air putih, istirahat juga cukup. Iya. Pokoknya semua itu sampai sekarang. Nari apapun itu saya tetap seperti itu. Jadi itu kebiasaan. Kalau anak sekarang itu kan kalau menarikan sesuatu itu kan hanya beda zaman kali ya. Karena dia ingin tampil. Ingin pentas. Bukan ingin pentas ini. Bukan ingin menjadi sesuatu. Iya, bukan. Jadi contohnya begini. Kan ada orang tuh lihat saya sebelumnya pakai kostum Sri Kandi. Saya di acara di depan alun-alun tuh di BLK ya. Di situ saya pakai kostum Sri Kandi. Terus selang berapa lama itu ada karnaval. Mbak, aku pengen dandan kayak Mbak Lira. Sing abang mau seireng yang merah aja, pakai panah merah. Oh Sri Kandi, oke. Ya saya dandanin segala macam. Setelah acara dia bilang ke saya, kok aku raka ya Mbak Lira ya? Bedanya sih. Iya. Saya kan nari, saya mendalami karakter. Iya. Dia kan hanya pakai kostum. Oh. Hanya menggunakan kostum tanpa tahu itu Sri Kandi siapa, karakternya seperti apa. Jadi itu tetap kelihatan sekali secara visual, secara ini. Jadi kalau sama-sama melintas gitu akan beda. Entah auranya, entah apa, saya nggak tahu. Mungkin kalau penari-penari kuno dulu memang kita harus tahu filosofinya, kita harus tahu karakternya seperti apa. Gitu. Kalau anak sekarang gurunya kan YouTube ya, jadi untuk detailnya kan nggak ada. Sing penting aku daplang, sing penting aku apal, terus nek ketemu koncone, sing penting kompak, sing penting ngotot-ngotot ngeden-ngeden full power. Iya, full power. Harus full power itu harus. Giras gitu ya. Nah, harus padahal kan nggak semua tarian giras. Itu harus giras ya. Ada yang slow, kan tetap ada naik turunnya. Iya. Orang masuk ya menanjak terus kan juga panas. Ini sama, nari kan sebenarnya juga gitu. Kita ada leremnya, ada turunnya. Nanti turun lagi. Tetap sama sebenarnya. Dan itu yang tidak dipelajarin anak sekarang. Entah memang nggak ada jalurnya, tidak ada yang ngajarin, nggak ada istilahnya dia nggak ngerti kalau harus seperti itu. Karena mereka lihat udah mateng di YouTube dan guru sekolah sekarang. Karena ini pengalaman pribadi anak saya, dari sekolah itu guru SPK-nya tidak pernah mengajar. Jadi hanya silahkan cari referensi di YouTube, silahkan searching nanti ini itu segala macam. Jadi anak itu hanya tahu kulitnya. Sekarang sebagai contoh nyata, tari gambyong itu dibikin seolah-olah dipakemkan ini adalah tari penyambutan tamu. Satu sisi, dengan kondisi sekarang, anak sekarang nari, terutama di sekolah, harus pakai manset, harus pakai apa segala macam. Dapat. Gambyong itu kostum aslinya kemben. Kemben. Nah, yang mereka lupa satu. Filosofi tari gambyong mereka nggak mau memahami dulu. Tari gambyong itu awalnya adalah tari ledek. Tahu ledek? Tari ngamen, dia pengamen. Sri Gambyong itu pengamen, turut dalan ngamen. Gerakan tari gambyong itu adalah erotis menggoda lawan jenis. Itu kan filosofinya tari itu ya, tari gambyong seperti itu. Sampai akhirnya naik derajat ditarikan di keraton. Tapi kan tetap sama. Dia tari jalanan untuk menggoda lawan jenis dan gerakannya erotis menggoda.
Nah, yang terjadi sekarang, tari itu dijadikan tari pembuka suatu acara. Tapi dikasih manset, dikasih ciput, dikasih. Tapi tetap dengan kemben. Dengan gerakan sama, gerakan erotis yang menggoda lawan jenis. Iya. Masuk nggak tuh? Paham. Syar'i atau gimana saya nggak tahu. Nggak ke situnya, tapi itu tetap rancu ya. Nah, Iya. kalau memang butuh tari yang tertutup, selain gambyong banyak. Eh, Saya selalu betul. menolak kalau tari gambyong mintanya kasih apa tuh manset sama ciput. Pasti saya tolak. Mau dibayar berapapun saya tolak. Banyak tarian lain. Tarian ini udah nggak bener. Ini tari ledek turun dalam ngamen tuh loh. Iya. Yang pasti kalau yang sekolah tari pasti akan paham. Sri Gambyong itu adalah pengamen jalanan. Iya, saya juga. Dia menggunakan gerakan yang Iya. menggoda, yang genit, yang apa. Dirapitin. Kan percuma. Iya. Jadi itu terus saya menolak. Berpuluh-puluh kali saya menolak untuk menarikan tari gambyong yang dimansetin yang di. Iya. Dan itu tari klasik. Kok tari klasik? Kasihan empu tarinya yang dulu bikin tarian itu nek saiki mbok ora arek. Nah, ini yang salah siapa ini, Mbak Lira? Kalau untuk salah siapanya, terus terang saya nggak bisa menunjuk gini ya, Ngejudge karena seseorang. kalau dari sekolah itu ada keterbatasan yang namanya aturan, terutama sekolah yang yang bukan negeri. Iya. Itu ada keterbatasan bahwa istilahnya kondisi tertentu harus tertutup rapat. Iya. Tapi mindsetnya masyarakat mengatakan tari gambyong adalah tari untuk membuka suatu acara. Padahal bukan. Sama sekali bukan. Tari gambyong bukan tari pembuka acara. Apa itu? Tari pembuka acara ada banyak lah istilahnya. Iya. Tidak harus gambyong. Iya. Tapi itu tapi yang jadi masalah itu, saya berkali-kali bilang, tari gambyong ki ledek turun dalam. Iya. Mau dibungkus model apapun, Iya. itu tetap dia ledek jalan gitu loh. Jadi saya nggak mau lebih dari puluhan kali saya menolak itu. Kalau mau tari yang tertutup, saya carikan tari lain. Tapi kalau suruh gambyong, jadi itu namanya sanggul dipeniti di sana sini, apa segala macam. Ya nggak usah nari sekalian. Karena kan nggak bisa tuh yang namanya agama sama budaya dijadikan satu. Iya. Koridor mereka beda. Beda. Kenapa harus dibenturin? Nah, Itu yang bikin saya. itu. Kalau anak sekarang sebenarnya mereka nggak masalah untuk melepas ya, tapi karena aturan sekolah atau apa. Dan yang saya herankan itu, berkali-kali saya bilang, pelajarin dulu. Tiap kali kamu mau menarikan sesuatu, pelajarin dulu latar belakangnya. Itu tentang apa? Oh, baiknya tentang apa? Kalau tari gajah langsung tahu ya. Tari kelinci langsung tahu itu menceritakan kelinci. Tapi kalau untuk tari-tari yang istilahnya gandul, nggak jelas itunya, judulnya, harus dipelajarin dulu. Nah, saya kira kayak modelmu kayak mono di brongsong kayak gitu, jogetmu gambyong. Iku nek empu tari, orang dosen isi yang mereka sehari-hari pakai, itu mereka akan melepas itu dan merubah kembennya jadi kebaya. Itu kan jauh lebih bagus. Tanpa mereka nggak merubah apapun. Tetap melakukan hal yang itu tuh dilema saya tuh. Satu sisi saya punya sanggar yang bisa dibilang menghasilkan, tapi di lain sisi saya tetap ingin mempertahankan yang klasik, yang istilahnya yang pakem. Saya tuh ada di sini di Joglopeti, Borobudur. Itu saya ada teman Rahel namanya, orang Inggris. Dia sangat lihai menari tari Jawa. Malah orang Inggris nih ya. Nah, itu saya sampai bilang, titip budaya saya. Karena kenapa Mbak? Karena orang kita sendiri pertama malu. Katrok kayak joget Jawa dongling-dongling. Orang kita sendiri malu. Terus mereka nggak mau yang pakem dengan alasan kalau saya bertahan dengan yang pakem, mereka bilang wong seni kok dibatasin kreativitasnya. Nanti nggak ada yang nonton gitu kan ya. Yang jadi masalah kalau kamu mau berkreasi, ojo ngutik-utik tari klasik.
Itu Iya. tari pakem yang memang nggak bisa diudik-udik. Dari awal itu sudah begitu aturan mainnya gitu. Ada banyak tarian lain yang bisa Bisa dihancurin gitu. dikreasi. Tapi kalau klasik tuh jangan, karena itu ada filosofinya. Apa yang kita pasang, apa yang kita pakai, apa yang kita gerakin itu kan semua ada. Kenapa harus di sini? Kenapa? Itu kan emang di situ. Kenapa di sini? Itu semua ada istilahnya, ada filosofinya. Nah, kok ya diobrak-abrik. Saya tuh bikin sanggar tuh mungkin sanggar yang nggak begitu laku tuh punya saya. Karena saya bertahan dengan saya tetap memberikan dasar tari klasik Ya, untuk anak. itu penting itu, Mbak. Jadi apa ya? Nggak seperti yang lain, wah sampai ratusan siswanya karena bikin garapan. Saya tetap anak itu nanti keluar dari sanggar saya harus bisa menari. Urame iso pentas. Iya. Iso pentas bubar. Ya dedeknya harus kelihatan kalau kamu tuh penari. Itu gunanya sanggar itu. Tadi apa namanya, Mbak, sanggarnya? Biar nih teman-teman Sanggar Sri Kandi. boleh nih kalau dia teman-teman biar Magelang atau luar kota. Oh, boleh banget. Kita belajar sama-sama. Iya, Kita menjaga budaya gitu. betul. Ini buat sobat jelajah malam. Bagaimanapun juga kita adalah orang Indonesia yang punya banyak sekali namanya kekayaan budaya. Itu untuk generasi setelah saya dan generasi-generasi apa sekarang bilangnya? Gen Z atau apa Gen gitu. Z ya? Gen Z ya? Boleh belajar budaya lain, boleh. Silakan, biar wawasannya luas. Tapi tetap harus ingat akar kita. Bahwa kita tuh benar-benar punya budaya yang sangat-sangat luar biasa. Karena selain budaya Jawa, saya juga belajar tari Kalimantan dan lain-lain. Dan itu luar biasa indahnya. Jadi jangan malu, jangan sampai, pokoknya jangan merasa ini katrok, ini kampungan. Sama sekali enggak. Karena orang luar itu sangat-sangat terkagum-kagum dengan budaya kita. Dan satu lagi, jangan takut sama yang namanya umur. Terima kasih banyak Mbak Lira Sama-sama. atas ceritanya, atas petuahnya, atas saran dan semuanya lah, pokoknya banyak sekali yang bisa kita ambil hikmahnya ini di malam kali Udah ini. neracas remnya sampai blong nih. Oke, sekian dari saya, Bade, dari Jelajah Malam. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.